There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, murah rezekinya, serta jangan lupa bersyukur. Nah, kembali lagi ya di YouTube channel aku, Dina Kurniawati, ibu dari 3 orang anak yang tinggal di rumah kontrakan sederhana. Hari ini tuh aku belanja harian gitu ya teman-teman. Nah, tadi tuh aku ada beli cabai, tomat. Aku beli tomatnya cuma 2 butir. Nah, ini aku ada beli ikan apa sih namanya? Gepeng-gepeng gitu kecil, ikan gembung apa ya, gembung selar atau apa sih namanya, komen-komen dong di bawah bagi kalian yang tahu itu ikan apa. Kalau aku bilangnya ikan gembung gitu aja, tapi katanya ada nama lainnya, gembung selar atau gembung apa sih. Nah, ini tadi aku juga ada beli tempe karena requestan anak aku tuh, mereka tuh pengen sarapan sama sambal tempe. Nah, jadi pagi-pagi tuh kami garcep untuk masak sambal tempe. Ini tuh masih pagi banget ya teman-teman. Kalian bisa lihat dari video aku yang kurang maksimal untuk pencahayaannya karena itu masih pagi, masih ngandelin lampu gitu, lampu rumah gitu ya, lampu dapur. Nah, ini tuh aku potongin kayak gini aja untuk tempenya. Ini tuh mau disambal pedes. Anak aku bilang mau tempe disambal pedes, disambal merah sama ikan teri, kata mereka. Nggak tahu deh mereka lihat menu siapa seperti itu, tapi kok tiba-tiba request mau masak seperti itu. Nah, ini katanya udah kelaparan, jadi aku bilang ya udah cepet bantuin biar cepet masaknya. Jadi kalian bikin bumbunya biar bunda yang goreng menggoreng, aku bilang gitu. Nah, ini mereka lagi sibuk buatin bumbu merahnya karena aku udah habis ya stok bumbu merah aku, jadi aku tuh belum bikin lagi karena memang aku belum belanja mingguan gitu ya teman-teman. Jadi yang ada tuh cabai bulat. Nah, makanya ini aku mau suruh anak-anak aku buat dulu. Ini aku sambil tatain piring yang udah aku cuci tadi. Aku tuh tadi nyuci piring udah banyak sih, semua udah aku cuci jadi udah bersih. Nah, jadi ini tuh aku mau masak dulu. Aku tuh tadi nyusunin piring yang ada di kuali karena kualinya tuh mau aku pakai gitu. Aku tuh cuman punya kuali 1. Kalau kuali yang hitam itu dipakai untuk goreng-gorengan gitu cepet banget gosongnya teman-teman, cepet masak. Jadi aku tuh nggak suka pakai itu, jadi aku tetap setia di kuali jadulnya aku. Nah, ini dia. Aku tuh pengen nyobain ya teman-teman kayak videonya Bunda Zulaiha. Kalau kalian pengen tahu, kalian bisa kepoin YouTube-nya Bunda Zulaiha Pratiwi. Nah, di situ tuh banyak banget share video tentang bersihin kuali yang gosong ataupun perintilan dapur yang udah berkarat. Pokoknya banyak banget tipsnya di situ. Aku tuh pengen nyobain ke kuali aku, tapi aku tuh kayak masih bimbang dan ragu aku bisa apa enggak. Cuman memang kalau nggak dicoba ya kita nggak tahu ya bisa atau enggak. Tapi nanti deh kalau udah ada gantinya aku mau coba juga, mana tahu berhasil kan. Nah, ini tuh aku ada beli ikan ini tuh berapa ya tadi, itu cuman 3 ons 10 ribuan. Ini tuh nggak mau aku masak sekarang gitu ya teman-teman. Aku tuh tadi penasaran aja lihat ikan ini gitu, kayaknya enak digoreng gitu kan. Jadi aku beli aja dulu untuk dimasaknya, nggak tahu deh kapan. Mungkin besok, tapi ini tuh aku masih mau nyambel tempe dulu gitu. Aku cuman masak 1 menu ya teman-teman. Bun, kenapa sih kalau masak tuh cuman 1 menu doang gitu, nggak pakai sayur gitu?
Nah gini ya teman-teman, anak-anak aku tuh pada nggak pinter makan pakai menu yang berbagai macam rupa. Anak aku tuh modelannya yang menunya tuh satu ya satu doang gitu, nggak tahu deh kenapa. Padahal aku udah sering masak beberapa menu gitu, tapi yang mereka ambil tuh tetap satu menu doang gitu. Jadi alhasilnya aku tuh jadi capek sendiri dan aku sekarang jadi mager buat masak menu-menu lain. Nah makanya itu sekarang tuh aku sering masak satu menu. Nah kalau kalian lihat aku masak menunya itu sampai 2 atau 3 macam menu, itu berarti ayah makan di rumah. Karena kalau ayah itu nggak bisa ya teman-teman makan sama satu menu doang gitu. Makanya mungkin sifat anak-anak aku tuh niru sifat aku ya teman-teman. Karena aku tuh kalau makan nggak bisa menunya banyak-banyak. Aku tuh mayoritasnya nasi yang banyak ya. Aku tuh makan berat, badan aku memang kecil, tapi makan aku berat banget teman-teman. Tapi ya nggak dipungkiri dengan tenaga aku, Ciela. Memang aku akuin aku nih kecil ya teman-teman, tapi kalau soal tenaga boleh diadu. Oke deh, kita kembali lagi ke video. Nah ini tuh aku kasih bumbunya seperti biasa ya teman-teman. Ini tuh cuman pakai garam, pakai roiko, dan pakai gula. Aku tuh nggak pernah pakai yang namanya micin ya teman-teman. Aku tuh masih setia di roiko. Tapi roiko ayam ya. Kalau roiko sapi tuh aku sukanya untuk bikin bakso baru pakai roiko sapi. Nah ini ada sedikit cucian, langsung aja kita cuci daripada ngotor-ngotorin sink, buruk-burukin suasana. Mumpung lagi rajin dan airnya pun hidupnya kayak mati tak mau hidup segan. Gimana sih ngomongnya? Hidup segan mati tak mau, inilah nasib penderitaan aku ya teman-teman. Air aku tuh betul-betul menguji banget untuk kesabaran aku, karena dia tuh suka mati-mati hidup. Mati-mati hidup. Pokoknya tuh betul-betul bikin jengkel gitu teman-teman. Makanya tuh aku sekarang kalau ada piring kotor airnya hidup ya langsung aja aku cuci gitu daripada nanti numpuk. Alhasil aku nyucinya tuh nunggu air hidup di tengah malam. Ya kali nyuci piring tengah malam. Tapi bener loh teman-teman, aku tuh sering banget nyuci piring tuh malam-malam. Gak tahu kenapa. Aku tuh punya kebiasaan kalau mau tidur tuh harus nyuci piring dulu, harus nyapu rumah dulu, harus bersihin kamar dulu, bahkan harus mandi dulu. Kalian ada yang samaan gak sih sama aku? Aku tuh mau tidur jam berapapun, aku harus mandi teman-teman, harus ganti baju. Karena kalau aku nggak mandi, aku nggak ganti baju, badan aku pliket, aku tuh nggak akan pernah bisa tidur. Gak tau deh kenapa. Nah ini dia, aku tuh ngiler banget liatnya, jadi pengen masak lagi. Pas dubbingnya aku lihat ini tuh, aku lahap banget makannya pakai ini dan anak-anak juga lahap. Nah itu kita isi lagi sinknya dengan cucian kotor lagi. Nanti mau langsung aku cuci lagi deh pokoknya. Tapi sebelum itu aku mau kasih dulu anak-anakku sarapan ya. Udah pada kelaparan, yang kecil pun udah pada bawa mangkok. Anak aku memang gitu ya teman-teman, kalau dia minta makan tuh dia suka bawa mangkok. Nah ini dia tuh nggak pernah absen sama yang namanya kecap, jadi aku tuh nggak boleh sampai ngosongin stok yang namanya kecap. Aku tuh wajib punya kecap di rumah karena suami aku dan anak-anak aku tuh suka banget sama yang namanya kecap. Nah ini anak-anakku pada ngambilin makan sendiri-sendiri ya teman-teman, karena memang aku biasain mereka untuk ngambil makan sendiri seperti ini. Tapi kalau ada ayahnya, aku biasain mereka menghidangkan makanan untuk ayahnya. Pokoknya aku tuh mencoba untuk membiasakan hal-hal baik kepada mereka, karena memang dari kecil ya teman-teman, karena aku dari kecil juga digituin sama orang tuaku, jadi aku tuh kayak yang seperti itu juga. Oke, ini phase atau part yang paling aku sukai. Tara, kalian penasaran gak sih apa ini? Hayo, mari kita buka. Ini tuh adalah paket yang aku tunggu-tunggu. Ini tuh modal nge-YouTube aku banget ya teman-teman. Nah ini tuh aku ada order teflon atau wajan merek Super Pen apa sih mereknya, Yukishima, bingung, yang penting itu deh. Ini tuh besar banget, ini tuh ukuran 28 cm.
Dan ini tuh bagus banget buat goreng, buat menggulai, nyayur. Ini puas banget teman-teman. Aku tuh nggak kecewa, harganya juga murah banget. Ya Allah, ini tuh betul-betul bikin aku semangat masak. Dan ini tuh samaan sama yang aku beli kemarin itu ya, yang untuk aku sering pakai bakar ayam. Itu tuh sebenarnya untuk goreng telur sih, tapi aku sering pakai untuk bakar ayam. Langsung aku letakin dong di tempatnya dan hasilnya aku bingung mau naruh di mana karena pakunya itu nempel banget di stok belanjaan aku. Jadi ya udah deh aku cantolin di situ dulu. Nanti kalau Pak suami pulang aku suruh rubah lagi. Kalau nambah perintilan baru di rumah tuh berasa seneng banget ya teman-teman, walaupun cuman wajan baru gitu doang gitu. Tapi aku nggak tahu ya kapan mau aku pakai wajannya karena aku tuh belum punya sutilnya. Nggak mungkin kan aku pakai sutil besi karena katanya tuh nggak boleh pakai sutil besi, harus pakai sutil silikon ataupun sutil kayu. Tapi kayaknya aku punya deh sutil kayu, nanti deh aku cariin. Karena aku udah nggak sabar ya teman-teman mau pakai. Maaf ya kalau aku sedikit alay karena memang aku tuh bukan beli yang mahal gitu, bukan yang kayak punya para bunda yang granit, yang bolde, yang bagus gitu ya. Tapi aku tuh kayak yang ya udah segini dulu pencapaian aku. Karena kan aku tuh masih banyak punya impian-impian lain. Jadi tuh aku beli barang tuh kayak yang aku butuhin dan sekarang aku tuh butuh sama yang namanya wajan. Kenapa aku bilang butuh wajan? Karena kan aku ngevlog, itu kan menunjang juga ya untuk vlog aku. Karena aku perhatiin akhir-akhir ini tuh aku keseringan masak. Jadi aku tuh kayak yang pengen lebih bagus lagi dan lebih maksimal lagi gitu loh untuk vlog aku. Ya namanya juga kita tuh lagi berusaha ya teman-teman untuk memberikan yang terbaik, jadi kita tuh harus punya modal juga gitu. Bukan berarti kita nge-YouTube nggak punya modal ya gitu, tetap keluarin modal. Yang pertama tuh modal mental, modal skill, dan modal kemauan. Itu tuh modal yang paling penting. Nah, aku tuh suka masukin apa yang aku beli ke vlog aku tuh sebagai pencapaian gitu aja ya teman-teman. Jadi kayak yang punya kenangan gitu suatu saat nanti, di saat memang Allah memberikan aku rezeki, di saat aku udah di atas. Amin. Doa aja dulu ya teman-teman, gak ada salahnya. Nah, di situ tuh aku bisa scroll lagi ke bawah, perjuangan aku, pencapaian aku dari yang nol sampai aku punya ini, punya itu. Aku tuh kayak gitu niatnya punya YouTube. Bukan untuk pamer-pameran ya, teman-teman, bukan untuk sok-sokan. Jadi kita tuh kayak yang punya galeri hidup gitu loh. Kayak sinetron tuh, kita tuh punya sinetron kita tuh dari season pertama sampai season akhir. Nah gitu, bukannya untuk gila-gilaan atau untuk sok-sokan atau kayak artis sok-sok sharing-sharing aktivitas, bukan ya teman-teman. Kita tuh masih positif, selama yang kita kerjakan tuh masih positif, ya udah nggak apa-apa kerjain aja gitu. Aku kebanyakan ngoceh ya teman-teman, jadi aku tuh jadi lupa jelasin step by step apa yang kegiatan aku di hari ini. Tapi itu banyak yang komen loh, katanya tuh lebih suka aku tuh dubbing tuh kayak yang keluar dari hati gitu, nggak usah dijelasin gitu apa yang aku kegiatin itu, nggak usah terlalu dijelasin, mereka juga paham gitu apa yang aku lakuin gitu. Karena katanya itu yang didengerin tuh sekarang pembicaraannya gitu. Tapi itu masing-masing penilaian sih, selama itu masih baik ya udah. Oh ya teman-teman, aku di sini mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah selalu support aku, yang udah like, yang udah komen. Aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian semua. Untuk kalian yang lagi berjuang untuk mendapatkan 1K dan 4K, semangat ya teman-teman. Semua butuh proses dan semua tuh butuh alurnya. Kita tuh sebagai pelaksana tuh harus tetap semangat, harus tetap berjuang karena kalau ingin menggapai sesuatu tuh memang butuh perjuangan ya. Kalau yang instan tuh kayaknya nggak terlalu lama deh teman-teman. Jadi kita tuh jangan terlalu
mematokkan ke yang instan atau mencoba yang instan. Percaya deh, yang instan tuh nggak akan berjalan dengan mulus dan nggak akan bertahan lama. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Yang penting pasti ya teman-teman. Pokoknya semangat terus untuk kalian semua. Oke deh, sampai sini dulu sharing kegiatan aku di hari ini. Semoga kalian suka. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum, dadah.